Kapten ini, Mas Ardiansah di sini, itu adalah salah satu penggerak digitalisasi sekolah yang sudah dipilih, dilatih, diinisiasi oleh Pusdatin. Ketika pandeminya sudah selesai, kan kadang ada yang kembali ke pembelajaran konvensional. Jadi kembali ke pembelajaran konvensional, makanya dari kami di tim Belajar ID serta dari BPPMP itu juga kembali mendorong Bapak Ibu guru, ayo digunakan lagi akun belajar untuk mendukung proses pembelajaran yang berbasis digital. Guru-guru kita itu konten kreator itu lumayan banyak. Oh, gitu Pak ya? Biasa kalau di Bagir. Oke. Dan followersnya Mbak puluhan ribu. Wah, selebgram ini Pak. Yang paling sederhana tadi jurnal pembelajaran tanpa menggunakan gawai, sudah ada aplikasinya. Terus pas tes, baik tes semester ataupun tes yang kelas 12 ujian akhir itu sudah tidak lagi menggunakan kertas. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Forum. Baik, kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber hebat yang sudah ada di samping saya. Baik, kali ini saya sudah ditemani dengan Bapak Heri Martono dari BPPMP Jawa Tengah. Ya, selamat siang Mbak Reta. Baik Bapak. Dan selanjutnya ada Bapak Muhammad Taufik Ardiansyah selaku Ko-Kapten Belajar.id dari Kabupaten Tegal. Selamat siang. Baik Bapak, gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah ini sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak ya. Yang pertama emang harus sehat terlebih dahulu ya Pak, untuk bisa hadir dan duduk bersama saya di kali ini ya Pak ya. Baik Bapak, untuk Bapak Heri ya Pak ya. Oke, ini kita ngobrol tenang santai gitu ya Pak ya. Untuk kepanjangan dari BPPMP sendiri itu apa Pak? Mohon bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mbak Reta. Perlu saya perkenalkan, saya Heri Martono yang dari BPPMP. Jadi itu satu kantor yang berada di Srondol, tepatnya di Jalan Kiai Mojo, Srondol Kulon. Itu kepanjangan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, di mana itu bertugas dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang berfungsi untuk melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan khususnya di Jawa Tengah. Itu baik. Mungkin sekali-sekali bisa ke sana Mbak. Oke baik, nanti habis ini saya otw ke sana Pak. Siap, nanti. Biar Tribuners juga mengerti apa sih sebenarnya BPPMP itu gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya bisa diceritakan nih Pak, apa yang menjadi alasan utama BPPMP ini mendorong program optimalisasi akun dari Belajar.id ini Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi BPPMP itu salah satu tugasnya adalah mengawal pelaksanaan kebijakan program prioritas Kemdikbud Ristek. Jadi ada berbagai program prioritas kebijakan Merdeka Belajar, di situ ada asesmen nasional, ada penerimaan peserta didik baru, ada GSS, ada digitalisasi pendidikan, salah satunya. Lah, kenapa kita mendorong untuk optimalisasi digitalisasi sekolah ini? Yang pertama yang jelas itu adalah karena perkembangan teknologi yang luar biasa, yang tentunya sekolah, satuan, guru harus mengikuti perkembangan itu. Kalau nggak tergilas. Yang kedua, ini kalau kita lihat efektivitas dan efisiensi digital ini kan luar biasa. Dengan digitalisasi, guru sekolah bisa berkolaborasi, bersinergi, berbagi pengalaman, pengetahuan luar biasa mengenai digitalisasi. Yang ketiga, tujuan ini rahasia Mbak, buat anak-anak. Rahasia tapi kita bocorkan ya. Jadi mengalihkan perhatian anak-anak supaya berpindah dari menggunakan gadget yang tidak perlu menjadi perlu. Menjadi sesuatu yang positif melalui digitalisasi. Ini setuju ya Pak ya. Karena untuk saat ini anak-anak untuk saat ini kalau penggunaan gadget tanpa pengawasan itu bahaya ya Pak ya. Bahaya. Kita lihat sekarang ini luar biasa kan pengaruh gadgetnya. Mbak Reta memegang HP berapa jam ini, untuk buka WA dan membuka ini? Saya bangun tidur aja nih Pak, mata melek udah langsung HP. Sebelum tidur HP, emang HP bahaya sih Pak. Ini tidak boleh ditiru ya untuk Tribuners semuanya ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih Pak, peran BPPMP dalam membantu meningkatkan
kompetensi literasi digital di sekolah-sekolah ini Pak, dan apa dukungan konkret yang diberikan dalam pengembangan ini Pak? Iya. Jadi untuk mendukung digitalisasi sekolah itu jargon kita adalah kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi. Iya, jadi BPPMP itu berkolaborasi dengan siapapun stakeholder pendidikan, mulai dinas pendidikan yang di situ salah satu bagian dari pemerintah daerah, kemudian mitra pendidikan termasuk Tanoto Foundation, dan sekarang termasuk media dengan Tribun, dengan yang lain, itu kita bekerja sama untuk memajukan pendidikan kita. Nah, salah satunya itu adalah Kokapten. Kokapten. Kokapten ini Mas Ardiansah di sini itu adalah salah satu penggerak digitalisasi sekolah yang sudah dipilih, dilatih, diinisiasi oleh Pusdatin, Pusat Data Indonesia. Yang itu ini dengan berbagai persyaratan. Salah satunya itu harus Google Certified Educator. Itu yang kita dorong untuk menggerakkan digitalisasi di satuan pendidikan. Maka kita mendorong, mengumpulkan menjadi satu komunitas pengembang digital pembelajaran namanya di daerah ini Jawa Tengah, yang itu kita dorong, kita rangkul, kita ajak bekerja bersama. Tetap kolaborasi ya Pak ya, intinya kolaborasi di kita itu. Jadi untuk saat ini emang pendidikan itu penting, dan apalagi perkembangan teknologi apalagi dan anak muda itu mendominasi, dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua juga harus ikut mengimbangi begitu ya Pak ya, karena kalau tidak bisa tertinggal. Tertinggal ya. Benar kata Bapak tadi, tertindas gitu Pak ya, terlindas ya. Baik, untuk Bapak Taufik Ardiansyah ini ya Pak ya, untuk berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah sangat banyak ini Pak, saya percaya itu Pak. Ini ada pertanyaan bahwa apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dan guru dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi ini Pak, seperti belajar.id. Nah ini gimana nih Pak? Ya, tantangannya jelas ya. Yang pertama kan berarti kan dari mindset guru. Karena ketika pandeminya sudah selesai, kan kadang ada yang kembali ke pembelajaran konvensional. Jadi kembali ke pembelajaran konvensional, makanya dari kami di tim Belajar ID serta dari BPPMP itu juga kembali mendorong Bapak Ibu guru, ayo digunakan lagi akun belajar untuk mendukung proses pembelajaran yang berbasis digital itu seperti itu. Jadi ada mindset gurunya itu memang harus kita kembangkan biar tidak kembali lagi ke pola yang lama itu seperti itu. Baik, sebelum jauh ini Pak, untuk belajar.id bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, biar Tribuners itu mengerti. Ya, jadi kalau Belajar ID itu semacam akun pembelajaran. Akun pembelajaran Kemdikbud itu kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu dalam hal ini Google, itu untuk menyediakan akun pembelajaran untuk guru, untuk peserta didik, juga untuk dinas. Jadi yang di BPMP juga ada akun belajarnya untuk proses seperti itu, untuk mendukung pembelajaran, transformasi digital dan lain sebagainya. Dan belajar.id ini berarti awal mulanya dari waktu COVID itu ya Pak ya? Pandemi, betul. Iya, karena dipaksa untuk belajar online ya Pak. Betul. Bapak Ibu guru dan siswa-siswinya pun juga belajar online, maka muncullah belajar.id ini. Dari kementerian inisiasi seperti itu akhirnya dimunculkan pada akhir tahun 2020. Untuk Belajar ID awal pertama kali rilis 2020. 2020. Baik, berarti udah hampir 4 tahun ya Pak ya, udah lama ya. Iya, luar biasa. Dan tantangannya yaitu yang pertama dari mindset guru. Karena untuk saat ini pembelajaran sudah offline ataupun bertatap muka gitu Pak ya, mungkin penggunaan belajar.id ini berkurang gitu ya. Bagaimana Bapak untuk memotivasi Bapak Ibu guru agar bisa menggunakan belajar.id kembali begitu ya Pak ya? Dan untuk tantangan dari BPPMP mungkin sendiri ada Pak? Tantangannya? Pertama jadi ada satu hal lagi ya, untuk mendorong itu pemerintah memberikan bantuan pada sekolah-sekolah tertentu dengan Chromebook Mbak. Chromebook itu jadi ya seperti laptop lah gitu, tapi itu dari Google yang harus online dari Google. Itu diberikan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan untuk mempercepat digitalisasi. Masalah tantangan di situ adalah
di Jawa Tengah ini, khususnya di Jawa Tengah itu masih ada daerah-daerah yang blank spot, yang internalnya mendrap-mendrip. Iya. Sendap-sendup gitu ya. Sendup kan. Internetnya Itu kurang tantangan gitu ya. luar Oke, biasa iya, karena iya. di Google, di Chromebook itu kan kita harus on Perlu internet lebih gitu ya sering Pak ya. internet Nah, khusus. itu bagaimana cara mengatasinya dari BPPMP sendiri tuh Pak? Kita mendorong ke satuan-satuan yang tadi tempatnya agak mendrap-mendrip, jadi sedap-sendup itu kerjasama dengan Telkom, pihak penyedia juga untuk meningkatkan kapasitasnya. Dan juga dalam beberapa daerah yang kita susah sekali, itu kita bisa semacam sekolah induk menginduk pada waktu menggunakan internet, menggunakan sekolah yang terdekat yang ada. Oke, berarti bisa ya Pak ya, semua Iya. masalah bisa teratasi karena mungkin seperti yang kita tahu emang penggunaan internet itu kan penting, tapi Penting. kalau nggak ada sinyalnya ya gimana? Iya, nyawanya Soalnya tuh, hilang kan. alasan saya dulu Pak waktu kuliah online, aduh nggak ada sinyal Bu. Itu Sudah, alasan yang mesti diterima ya. Alasan valid itu Pak. Oke, berarti dari BPPMP sudah bekerja sama untuk penyedia layanan agar terdapat sinyal untuk bisa mengikuti tetap gitu ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya nih Pak, untuk Bapak Ardiansyah ini, guru di SMK Negeri 1 Bumi Jaya betul ya Pak ya? Bumi Jawa. Bumi Jawa. Oke, Jawa. Bumi Jawa. Ini didorong untuk berinovasi dengan memanfaatkan akun belajar.id. Iya. Menurut Bapak ini Pak, bagaimana inovasi ini akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah, dan bisakah Bapak berbagi contoh nyata keberhasilan integrasi teknologi dalam pengajarannya? Ya. Jadi kan kalau pembelajaran konvensional kan ibaratnya sumber belajarnya terbatas ya Pak. Betul. Kan terbatas. Nah tapi dengan kita menggunakan teknologi kan siswa bisa eksplor lebih banyak. Ya. Siswa bisa eksplor lebih banyak, bisa cari referensi-referensi lain yang juga berkualitas. Nah itu dengan memanfaatkan teknologi. Cukup dengan gawe yang mereka punya, tanpa harus dengan peralatan lain, tapi cukup dengan gawe yang mereka punya sehingga mereka bisa mengeksplor lebih jauh tentang itu. Ya, terus guru-guru SMK 1 Bumi Jawa itu juga diberi pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah dan tim pengajaran bahwa untuk pembelajaran agar lebih banyak memanfaatkan fitur-fitur digital dari akun belajar, sehingga jangan sampai siswa itu sibuk dengan HP-nya itu untuk main game, tapi untuk melakukan proses pembelajaran. Itu seperti itu juga. Berarti untuk belajar.id ini diakses melalui mobile ini Pak ya? Melalui mobile, HP masing-masing. HP Iya, ya? aman. Oke, aman. Berarti untuk pembelajaran siswa-siswi tetap bisa menggunakan HP-nya dengan HP-nya sebagai masing-masing. iya, baik. Iya. Untuk aksesnya gampang ya Pak ya jadi. Gampang. Dan ringan juga, tidak harus yang diinstal hanya aplikasi-aplikasi tambahan, tapi ibaratnya itu secara umum ringan dan user friendly. Itu yang kami sukai dari akun belajar. Iya. Mudah digunakan seperti itu. Oke, Yang berat baik. mindsetnya tadi ya. Ya, betul. Nah itu nomor 1 itu untuk mulai menggerakkan kembali gitu ya Pak ya. Baik, ini selanjutnya untuk Bapak Heri, ini bagaimana BPPMP ini memfasilitasi pelatihan dan pendampingan guru ini Pak untuk meningkatkan literasi digital mereka. Nah, apakah ada program atau modul pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu guru-guru di Jawa Tengah dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar ini Pak? Terima kasih. Di Jawa Tengah ini ada 53.144 satuan pendidikan, mulai PAUD sampai dengan SMA, SMK, SLB. Nah, kalau kita misalnya hanya mengandalkan kita ngelatih satu-satu selama 3 hari, 5 hari per orang, maka itu dalam waktu jangka berapa tahun itu ya kita nggak nyampe. Maka kita mempunyai strategi salah satunya selain bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kita mengembangkan namanya Sekolah Inti Transformatif. Sekolah Inti Transformatif ini kita pilih ini berdasarkan usulan Dinas Pendidikan, mulai PAUD itu per kecamatan ada 1, SMP itu SD itu ada 2 per kabupaten, SMP itu 1 per kabupaten, dan SMA juga 1 per kabupaten. Lah, sekolah inti inilah SIT kalau kita perpendek, Sekolah Inti Transformasi. Itu yang kita berikan intervensi yang full. Jadi semua program prioritas kebijakan Merdeka Belajar itu diintervensikan ke sekolah inti ini. Mulai pendampingan ke TKN dan sebagainya sampai dengan pendampingan gurunya menggunakan teknologi digital dalam hal pemulihan pembelajaran. Kita intervensi di SIT ini tadi.
dari SIT ini kemudian dia mengimbaskan sekarang itu bulan Oktober ini minimal ke 10 sekolah. 10 sekolah. Iya, dari 1 sekolah ke minimal ke 10 sekolah untuk mengimbaskan. Dan itu sesuai dengan passionnya. Jadi misalnya kalau guru yang sudah kita latih di SIT tadi, kita latih, mereka mengembangkan lagi, mengimbaskan ke sekolah yang lain sesama guru. Sehingga ini upaya kita mempercepat tadi. Karena kalau kita mengundang sana itu kemampuan kita satu kali undang kan satu kelas paling 40 orang. Iya, kelas besar ya. Taruhlah kali 5 berapa cuma tahun itu? berapa tahun kan? Maka Betul, kita lama ya. pakai strategi kolaborasi tadi dengan strategi sekolah kolaborasi betul ya, ini. Itu salah satunya memberdayakan SIT. SIT itu tadi ya Pak ya, baik. Itu, ya. Ini pertanyaan mengenai kolaborasi lagi nih Pak. Tadi kan sudah kita berbincang bahwa pendidikan itu perlunya kolaborasi ya Pak ya. Nah ini dalam menjalankan program ini bagaimana BPPMP ini bekerja sama dengan sekolah seperti di SMK Negeri 1 Bumi Jawa ya Pak ya. Nah ini serta dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Nah ini bagaimana kolaborasi ini membantu memastikan bahwa implementasi program ini berhasil gitu Pak. Jadi kalau kita BPPMP itu bekerja sama erat sekali dengan Pemda. Erat ya Pak ini. Erat sekali. Itu di dalam Pemda itu ada salah satunya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, ada Kemenak yang baru bisa, kemudian ada Bapeda dan sebagainya. Salah satunya Dinas Pendidikan. Kita melakukan kegiatan namanya PMU itu tiap bulan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan untuk memajukan daerahnya. Baik. Salah satunya di situ adalah mulai dari penyusunan anggaran di kabupaten, kabupaten kota. Nah, kita mendorong program-program tadi peningkatan kapasitas guru dan sebagainya yang sudah kita lakukan di BPPMP, kita dorong itu dianggarkan juga, dilakukan juga oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya, Pak. Sehingga ini kolaborasinya, jadi kita juga melakukan itu untuk peningkatan kapasitasnya Pemda juga. Jadi ini biar klop sejajar antara Pemda dan BPPMP. Tidak ini A, ini B, ini C. Berarti emang bergandeng tangan gitu ya Pak ya? Termasuk juga mitra pendidikan. Jadi ada Tanoto itu salah satunya yang luar biasa. Jadi kita kerjasama di situ di kabupaten. Ini bentuk kolaborasi yang kuat selama ini. Itu modal utama luar kita. Biasa. Emang kolaborasi saat ini diperlukan di mana-mana ya Pak ya. Kita harus bergandeng tangan karena perkembangan teknologi kalau tidak bergandeng tangan itu emang susah ini Pak. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Ardiansyah nih Pak, saya mau tanya. Ini setelah berjalannya beberapa waktu nih Pak, apakah Bapak sudah melihat dampak positif dari program optimalisasi akun belajar.id di SMK Negeri 1 Bumi Jawa ini Pak? Dan bagaimana guru dan siswa merespon program ini? Apakah ada peningkatan yang signifikan dalam literasi digitalnya Pak? Ya, untuk dampak yang di guru dan siswa ya cukup ini bagus. Sudah banyak guru yang menyampaikan puas menggunakan layanan belajar ID ini karena memudahkan mereka, Mbak. Jadi bisa dalam satu tugas yang diberikan itu mereka bisa berkolaborasi siswanya, berkolaborasi jadi satu dokumen mengerjakan sesuatu sehingga bisa berkolaborasi ini siswanya. Ini kayak seperti tugas kelompok tapi online gitu ya Pak ya? Bisa berkelompok seperti itu. Dan guru bisa memantau siapa yang aktif di situ, siapa yang tidak seperti itu. Berarti untuk misal saya aktif ini berarti ada tulisan online-nya gitu ya Pak ya? Iya, muncul ada nama akun ini sedang mengerjakan dokumen ini ya seperti itu. Lebih detail ya Pak ya? Lebih detailnya. Berarti di SMK Bumi Jawa ini sudah menerapkan ini ya Pak ya, dan Bapak Ibu gurunya pun juga ikut memantau dalam ini Pak ya? Sudah terbiasa menggunakan seperti itu. Siswanya juga merasa senang karena ibaratnya mungkin ketika di SMP kan mereka tidak menemui hal tersebut. Betul. Di SMK mereka dapat hal yang baru ya, bisa belajar lebih banyak seperti itu. Itu apakah ada halangan gitu Pak untuk tantangan untuk siswa yang tidak mempunyai mobile, HP? Apakah semua siswa mempunyainya gitu Pak? Sebagian besar mempunyai, tapi ketika ada siswa yang tidak mempunyai itu diberikan kebebasan untuk bergabung dengan rekan yang lain, siswa yang lain. Berarti bukan menjadi halangan gitu ya, bukan menjadi alasan ya? Baik. Karena kalau semisal tidak punya mobile, berarti leha-leha aja di mana? Berkolaborasi dengan temannya yang lain seperti itu. Akunnya kan bisa karena akun Google itu kan bisa dititipkan di HP yang lain, ditambahkan seperti itu.
Oke, baik. Ini untuk Bapak Heri nih ya Pak ya. Ini apa rencana ke depan ini Pak dari BPPMP Jawa Tengah untuk mengembangkan literasi digital di sekolah-sekolah nih Pak? Apakah ada target khusus atau inovasi tambahan yang akan diterapkan dalam waktu dekat? Akan diterapkan dalam waktu dekat. Iya. Kita dorong namanya digitalisasi ini sebetulnya sih target kita target internal ya, artinya sekian kabupaten harus sudah menggunakan sekian sekolah dari 53.144 ini sudah menggunakan. Cuma kita lihat kondisi di lapangan gitu ya, jadi ternyata harus punya trik-trik sendiri. Jadi dari satu sekolah misalnya itu dari mindset ada yang sudah sampai nilai 10, ada yang 9, 7, ada yang baru 3 gitu ya. Ini semua kan harus kita fasilitasi. Maka kita mulai tahun ini ke depan kita akan menggandeng lebih banyak lagi mitra-mitra untuk mengembangkan digitalisasi pendidikan. Salah satunya yang telah kita lakukan di Rintis kemarin itu kita menggandeng para konten kreator yang ada di sekolah khususnya. Kemarin kita undang di BPPMP dan media, wartawan dan sebagainya untuk meningkatkan ini, mengedukasi para guru-guru bagaimana salah satunya menggunakan tentang digitalisasi sekolah. Guru-guru kita itu konten kreator itu lumayan banyak. Gitu luar Pak ya? biasa kalau di Bagir. Dan followersnya Mbak puluhan ribu. Wah, selebgram ini Pak. Kan itu pekerjaan tambahan juga nih Pak. Aset yang luar biasa kan Mbak. Dan itu juga bisa ditularkan kepada murid-murid teman-teman semuanya gitu ya Pak ya. Karena emang digitalisasi tadi Pak ya. Zaman sekarang ini eranya kan era konten kreator ini kan ya. Konten kreator. Maka itu ke depan akan kita optimalkan kerjasama kita. Boleh. Jadi saya juga daftar sebenarnya, daftar kegiatan itu. Cuma karena mungkin peserta terlalu banyak. Bukan, pesertanya follower saya di Facebook terlalu sedikit. Kurang ya Pak ya. Berarti ada seleksinya untuk itu ya Pak ya. Mungkin yang pengikutnya banyak yang diloloskan seperti itu. Karena saya baru berapa ya mungkin baru 1.000 berapa? Belum. Berarti minimal berapa itu Pak? Kemarin yang sedikit itu paling nggak 5.000. 5.000 ya. Luar biasa. Karena influencer nih Pak. Begitu dibuka pendaftaran itu yang kita ambil 100 Mas. Itu jadi yang mendaftar itu 1.800-an sekian. Luar biasa. Berarti antusiasnya pun juga luar biasa Pak ya. Keren. Itu kita kumpulkan kemarin diskusi bagaimana ke depan membawa misi-misi pendidikan. Kita endorse lah gitu. Keren itu Pak. Yang tadi Mbak, di atasnya BPPMP kan di direktorat itu juga ada kegiatan Mbak, ini lagi dilaksanakan. Juga namanya Daerah Champion. Daerah Champion ini salah satunya indikatornya dari pemanfaatan akun belajar. Jadi akun guru, akun siswa, pemanfaatan Chromebook dan sebagainya itu sedang dinilai oleh pihak direktorat. Nanti siapa yang tertinggi itu nanti ada kategorinya. Biasanya provinsi, kabupaten mana yang tingkatnya tinggi. Nah itu nanti di bulan November ya Pak, di Hari Guru itu nanti diumumkan. Daerah Champion untuk kategori provinsi, kategori kabupaten kota, kategori daerah 3T itu nanti diumumkan. Nah itu bentuk dari BPPMP dan juga dari direktorat di atasnya itu untuk meningkatkan optimalisasi di tingkat sekolah ataupun di tingkat kabupaten kota itu seperti itu. Ada program namanya Daerah Champion itu. Daerah Champion sedang itu berjalan ya, ini sekarang. Berarti sedang berjalan ini Pak ya? Itu akhirnya kapan itu Pak? Berarti Oktober 31 Oktober ini cut off. Nanti dilihat datanya mana yang sudah mengalami progres peningkatan. Nah seperti itu. Nanti di bulan November nanti diumumkan seperti itu biasanya. Luar biasa. Jawa Tengah alhamdulillah untuk Provinsi Jawa Tengah 3 tahun berturut-turut dari 2021, 22, 23 itu masuk kategori provinsi dengan kategori itu tadi Daerah Champion seperti itu. Jawa Tengah ya Pak ya, luar biasa. Dengan dukungan dari 35 kabupaten kota, dengan dukungan dari BPPMP Jawa Tengah, dari BPGP dan dari stakeholder yang lain saling mendukung untuk memperoleh predikat tersebut. Luar biasa, keren ini Pak, ini keren sekali. Baik, ini selanjutnya untuk Bapak Ardiansyah ya Pak ya. Ini bagaimana Bapak ini melihat peran kepala sekolah nih Pak dalam mendukung dan memastikan keberhasilan program literasi digital di sekolah. Nah, ini seberapa penting peran kepala sekolah sebagai pendamping serta motivator bagi guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran Pak?
Kepala sekolah perannya cukup penting karena ibaratnya ketika kepala sekolah memberikan contoh yang sama, sering memanfaatkan teknologi digital, maka otomatis gurunya juga akan menyesuaikan. Dengan guru kepala sekolah memberikan pendampingan, kita gunakan teknologi digital, kita gunakan tes yang tanpa kertas, nirkertas, kita gunakan jurnal presensi siswa tanpa kertas, itu akhirnya guru-guru akan semakin nyaman dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi kami di Bumi Jawa sudah menerapkan untuk yang paling sederhana tadi, jurnal pembelajaran tanpa menggunakan gawai, sudah ada aplikasinya. Terus pas tes, baik tes semester ataupun tes yang kelas 12 ujian akhir itu sudah tidak lagi menggunakan kertas. Cukup menggunakan aplikasi untuk ujian itu seperti Karena itu. juga mengurangi kertas juga Pak ya untuk saat ini Pak ya. Karena sekolah kami juga kebetulan sekolah adiwiyata tingkat nasional, itu sudah sejak menerapkan adiwiyata nasional untuk semua pembelajaran terutama yang tes itu nirkertas seperti itu. Oke, karena kalau kertas pun juga kalau misal matematika tuh membutuhkan 2 kertas ya Pak, satu orang-orean ya. Jadi lebih banyak lagi itu Pak. Tes orang-orangnya masih ada. Jadi ngerjakannya di HP, oret-oretannya masih ada, masih disediakan. Tapi tetap mengurangi kan ya Pak. Mengurangi seperti itu. Keren. Ini yang terakhir ini ya Pak ya, untuk harapannya ini Pak. Untuk Bapak Heri, apa harapan besar Bapak untuk peningkatan literasi digital di Jawa Tengah, khususnya bagi sekolah-sekolah menengah? Nah, ini bagaimana BBPMP akan terus berperan dalam mendukung transformasi pendidikan digital di Jawa Tengah? Iya. Satu kata pendek sebetulnya saya ambil tantangan yang terbesar, bahwa digital ini bukan hanya milik anak muda, tapi milik kita semua. Nah, itu kata-kata terakhir, artinya itu jadi motivasi kita semua untuk terus mengoptimalkan apa yang ada dari BBPMP dan juga peran mitra-mitra pendidikan kita, Pemda, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kemudian sekolah juga dan guru-guru, bagaimana kita meningkatkan literasi kita tentang digital. Kita kan sekarang ini masalah literasi digital ini agak ngeri-ngeri juga ya, artinya pemanfaatan digital yang kurang tepat, yaitu kita semua akan berkolaborasi dengan siapa saja. Mari baik yang berkecimpung di dunia pendidikan maupun tidak, bekerja sama dengan BBPMP, dengan kita semua, dengan mitra-mitra untuk meningkatkan literasi ini. Dengan kolaborasi inilah kita akan sukses. Dengan kolaborasi ini kita akan mencapai target yang tadi. Digital bukan hanya anak muda, tapi untuk kita semua. Luar biasa, keren. Dan harapan untuk dari Bapak Ardiansyah sendiri Pak, untuk dari belajar.id ataupun pesan untuk anak muda serta Bapak Ibu guru yang ada di luar sana, boleh? Monggo Pak. Ya, pesan saya untuk anak-anak muda yang di luar yang masih bersekolah ataupun yang ini ya, mari manfaatkan digital, dunia digital ini dengan baik sehingga bisa mendukung kesuksesan kita. Jadi jangan sampai konten-konten media itu dipenuhi konten yang negatif, yang mencaci maki dan sebagainya, tapi di situ ada konten-konten kreatif yang berguna untuk kehidupan kita. Yang bervalue, yang bernilai gitu ya Pak ya. Baik. Dan akun belajar yang tadi saya sampaikan dari awal itu bisa diimplementasikan betul-betul di sekolah, diaplikasikan oleh guru juga oleh siswa dan digunakan sampai dengan sampai kapan batas waktunya nanti tidak lagi digunakan seperti itu. Oke, baik Bapak Heri dan Bapak Ardiansyah. Cukup ya Pak ya obrolan kita pada hari ini gitu ya Pak ya. Baik Tribuners, kembali salah, pas ya? Ulangi ya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Heri serta Bapak Ardiansyah yang sudah menemani saya untuk mengobrol-ngobrol pada hari ini gitu ya Pak ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di berikutnya gitu ya Pak ya. Padahal kalau ada kopi lebih lama lagi. Luar biasa. Besok Pak saya tambahkan ya. Baik Tribuners, terima kasih yang sudah menyaksikan Tribun Forum. Saya Reta Sunarto pamit undur diri. Bye-bye.